Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa huda amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'du. Alhamdulillah ala kulli halin wa salatu ala rasulillah. Jamaah majelis taklim kasih batu saja. Alhamdulillah ketepatan bulan Muharram atau orang desa itu menyebutnya bulan Asyura, bulan 10 bulan Asyura. Ya alhamdulillah pada bulan Muharram tanggal 10 Asyura itu keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu. Itu bisa dikemas nanti dalam kitab yang namanya Irsyatul Ibad. Saya singgung keistimewaannya dan beramal hari ini itu bandingannya seperti apa, terus bagaimana hari ini itu kalau memberi makanan kepada keluarga yang lebih, memberi nafkah pada keluarga yang lebih itu balasannya seperti apa, insya Allah nanti akan saya kulas, tapi ini ngaji ini sebentar dikit ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Halamannya berapa? 17 barangkali ya. Di situ ada faidatun 17 faidatun. Ya, di bawahnya wa alam anahu yajibu alal abai wal umhat ala sabili fardil kifayati. Terus di bawahnya faidatun. Coba 17 sini. Hah? Baris ke-7 tuh Pak Haji ketemu baris ke-7. Nomornya ya kebalik. Nomornya kebalik. Model kitab kayak gitu emang rumitnya kalau sudah kelolos satu itu kayak gitu. 17 ketemu 17. Faidatun. Faidatun, ada satu faidah di sini. Nah, ini bagaimana ini faidah? Wa idza qila lakala lima wajaba ala sobi horomatul mutlafati. Ini kan dikatakan idza qila tatkala dikatakan laka untukmu, misalkan kamu ditanya lima wajib ala sobi, karena apa wajib atas anak kecil horomatul mutlafati, mengganti barang-barang yang rusak. Lah ini kan kalau anak kecil berbuat kejahatan, artinya barangnya sampai rusak. Kenapa anak kecil itu kok sampai ganti? Bener apa enggak? Di sini ditanyakan nih. Jadi anak kecil itu ada yang amalannya dicatat, ada yang amalannya diabaikan, ada yang memang harus ganti. Di sini ada keterangannya ntar. Ini harus tahu ini. Waqad qolal ulama, dan telah berkata para ulama birofil kolami, dengan diangkatnya pena anhu dari asobi. Padahal kenapa anak kecil tadi kalau melakukan sesuatu yang merusak barang-barang, misalkan main sepak bola, nendang bola, terus dapat rumah orang kacanya pecah, itu harus ganti, harus diganti. Padahal ulama berkata bahwa anak kecil ini mestinya kalamnya diangkat, artinya nggak dicatat. Loh bagaimana? Berarti di sini ada permasalahan untuk memahami hadis lebih dalam. Wa qalamul mutlafati maktubun. Bukan itu. Kultu, ya kultu. Nah, kultu berarti musoneb. Kultu, aku berkata, al aklamu salah satu. Oh berarti kalam itu ada 3 macam. Pertama, qalamu sawabi, tulisan pahala. Anak kecil ada tulisan pahalanya. Yang kedua, wa qalamul iqabi, ada tulisan siksa. Wa qalamul mutlafati, yang ketiga ada namanya tulisan
barang-barang yang dirusak oleh anak kecil. Lah bagaimana yang namanya 3 macam tadi? Apa semua 3-tiganya itu masuk ke dalam tanggungan anak kecil tadi atau enggak? Faqalamus sawabi. Maka adapun catatan pahala maktubun lahu itu ditulis untuknya. Jadi kalau catatan pahala anak kecil berbuat baik itu tetap ditulis walaupun diberikan kepada orang tuanya. Berarti anak kecil yang belajar, anak kecil yang ke masjid segala macam itu seluruh pahalanya itu tertulis untuk orang tuanya. Wa qalamul iqabi, adapun kalam tulisan siksa, anak kecil berbuat jahat, ada temennya dihajar, terus misalkan berbuat yang nakal, marfu'un anhu. Kalau yang berbuatan jeleknya itu di marfu' anhu, enggak ditulis. Jadi anak kecil itu lolos dari jeratan taklif itu, marfu'un anhu. Wa qalamul mutlafati, lah ini beda. Wa qalamul mutlafati, adapun catatan barang-barang yang dirusak, maktubun alaihi artinya tetap didata. Tetap didata gimana? Harus bayar. Misalkan anak kecil berbuat rusak sepedanya temennya, tetap harus ganti. Orang tuanya. Oh ya, ntar di sini masa orang tuanya apa anak kecil, kadang-kadang anak kecil juga sudah kaya kan? Nah, ya pakai hartanya dia. Misalkan di sini ada ntar anak kecil kok kaya, ya bapaknya meninggal terus punya warisan perusahaan, ya kaya kan? Gitu gampang, bapaknya jenderal baru ketembak mati, ya anaknya kan kaya. Anak satu lagi, kayak gitu. Wa minha, dan itu setengah saking mutlafat adiyatu diyah. Diyah itu denda. Wa kadzalika, dan begitu juga yang namanya kalam-kalam diangkat segala macam, al-majnunu wa naimu, orang yang gila dan orang yang tidur. Jadi illa anna qalamas sawabi, kecuali sesungguhnya tulisan pahala wal iqabi dan siksa marfu'ani itu diangkat kedua-duanya anhuma dari orang gila dan orang tidur. Kalau orang gila dan orang tidur itu terus anak kecil itu kan rufi al-qalam, artinya tidak dicatat. Satu anak kecil, artinya anak kecil nggak sholat juga nggak dicatat. Orang gila nggak sholat juga nggak apa-apa. Orang tidur ya pasti nggak sholat. Terus orang tidur membunuh juga nggak kena kasus. Nah, dalam tidur maksudnya mimpi. Lah terus orang gila, makanya kan biasa digunakan orang gila itu habis nyerang imam masjid segala macam, rata-rata kan ditangkap orang gila. Ya itu kan nggak kena jeratan hukum. Apa orang gila benar atau nggak tahu? Atau ada memang obat yang memang kalau diminum langsung orangnya jadi koplo, ya nggak tahu. Memang ada. Bisa jadi begitu. Jadi orang yang kalau kamu terdesak, kamu minum obat ini, udah pasti jadi gila. Bisa ada yang obat yang begitu ada. Ya Allah alam itu nggak tahu tak. Jadi kalau orang yang mimpi, makanya kalau ada seorang yang notabene itu cerita katanya, saya dapat ijazah dari mimpi segala macam. Ya nggak usah terlalu ditanggapi lah yang namanya mimpi. Mimpi itu hanya setitik dari 48 kenabian apa berapa itu ya. Wallahu alam, saya lupa hadisnya itu. Jadi nggak jelas. Contohnya orang mimpi kejebur kali, ya nyatanya nggak kejebur kali. Mimpi jadi orang kaya, ya nggak kaya. Mimpi jadi miskin, belum tidur udah miskin kok. Itu memang udah turunan ya. Lah itu kan repot. Jadi orang mimpi itu jangan terlalu dibangga-banggakan. Mimpi ini mimpinya orang alim, alimnya yang aku sendiri ya nggak bisa lah. Pasang tokel. Jadi orang yang mimpi, orang yang gila, anak kecil itu satu grup, nggak kena
beban taklif. Artinya kalau dia tidak sholat, nggak apa-apa, nggak puasa, nggak apa-apa, nggak zakat, nggak apa-apa, sekalipun kaya ini, karena nggak punya beban taklif. Wa amal kisosu, adapun kisos wal hadulan had, kisos dina had fala yajibani alaihim li adamil tizamihim. Jadi kalau anak kecil atau orang gila atau orang yang lagi tidur, ya mungkin orang tidur terus bangun ngelindur apa ya? Nego apa? Terus bunuh temennya segala macam. Kalau memang dibuktikan orang itu dalam keadaan tidur, ya li adami iltizamihim lil ahkami, karena tidak ada ketetapan untuk hukum bagi mereka, itu nggak ada. Jadi nggak ada, batal demi hukum kayak gitu. Jadi anak kecil kalau nakal segala macam ya dimaklum, tapi kalau sampai ngerusak barang-barang tetap minta diganti. Lah masalahnya anaknya itu mampu atau enggak. Kalau anaknya mampu pakai hartanya dia, kalau enggak mampu pakai hartanya orang tua, kalau ada walinya siapa, kan kayak gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu, di sini rufi'a itu diangkat itu berbuat udah biarin. Itu namanya rufi'a. Udah enggak usah dicatat, namanya rufi'al qalamu. An salah satin dari 3 orang. Satu, anin naimi dari orang yang tidur hatta yastaiqidha, sehingga dia bangun. Artinya bukan lagi tidur nggak ada catat terus bangun dicatat, bukan. Artinya orang itu kalau lagi tidur tidak kena hukum taklif sekalipun. Contoh, ada Ashabul Kahfi, kan pernah dengar ya Ashabul Kahfi? Berapa ratus tahun beliau tidur? Ya nggak wajib sholat, nggak wajib ibadah. Lah itu namanya begitu. Dia juga kena hukum apa-apa. Lah jadi walinya itu karena memang pada saat itu kalau orang lagi meleknya saja bahaya, maka tidurnya itu jauh lebih bagus. Nah makanya jadi walinya itu jadi wali lewati tidur. Jadi orang yang tidur itu belum tentu nggak wali, Pak. Tapi yang biasa tidur yo bandel biasanya sih. Tidur wali. Tapi bagus kalau orang yang tidur itu setidaknya nggak banyak masalah. Apalagi ibu tidur itu lebih bagus daripada ngereweco aja mulutnya gitu. Lah itu sekarang kalau di YouTube segala macam, Masya Allah isinya orang tengkar aja kayak gitu banyak. Yang ini ngaku ini, yang ini ngaku ini semua. Dan yang paling saya lihat di YouTube itu yang paling sedih itu hampir semua orang yang legalitasnya sebagai ulama besar segala macam itu banyak yang membawa hadis itu yang tidak ada sumbernya. Artinya la asalalah, nggak ada asal usulnya. Saya pernah dengar bahwa yang namanya ziarah kubur di daerah Wetan, di Sunan Ampel di mana itu ada keterangan hadis yang mengatakan kalau nggak salah jika tahayartum bi umurikum, jika kalian itu sulit, pusing dengan perkara kalian semua, fastainu bil qabri. Kalau nggak salah ada hadis yang begitu. Jika kalian itu pusing dengan urusan kalian semua, yo kalian minta tolonglah kepada kuburan. Kan bahaya itu. Itu ditulis dipampang di makom wali-wali itu. Saya yakin itu hadis nggak benar. Saya cek, saya cari seluruh kitab yang saya punya, ketemunya di Iqtida'u Shiratal Mustaqim, jilid 2 halaman 129 kalau nggak salah itu. Itu kadzabun muftaro, itu adalah pendusta yang dibikin-bikin. Itu jangan dituin itu. Ke kuburan. Gimana kalau orang pusing komentar ke kuburan, gimana ceritanya? Ngeri. Iya kalau ke kuburannya itu, kalau kalian itu hidupnya itu pusing tentang akhirat, kamu ke kuburan mungkin untuk tadabbur, ya mungkin benar. Tapi kalau itu sekarang kan sudah ada, Imam Mahdi kan mau nyapres segala macam kan ada. Lah itu kan benar-benar aneh. Saya Imam Mahdi nyapres. Saya tak cari hadisnya gak ketemu. Modar ini kitab.
Kalau ketemu kiainya kampleng aja udah kayak gitu. Pusing saya ngeliatin negara kayak gini. Imam Mahdi nyapres. Imam Mahdi di Indonesia doang. Ampun saya mah. Ini yang ngomong itu orang yang punya jamaah ribuan dan notabene itu ya saya hampir kenal lah. Saya jalur ke sana hampir kenal. Saya hampir kenal karena orang-orang yang suka bikin seragamnya di saya itu grup dia. Saya ngomong kalian mau ikut sana ya monggo aja, kalau mau masuk neraka bareng saya nggak bakalan sih. Semonggo aja, silakan aja. Lah wong Imam Mahdi kok nyalon presiden, saya bingung saya. Gimana ceritanya? Kalau nggak milih Imam Mahdi, nggak ikut Imam Mahdi, kuatannya pokoknya haram, sesat. Waduh. Wah, ketahuan wong torekot al-goblogiyu ya. Udahlah. Kalau saya di komen terus tak ladeni nomor saya tinggal nomornya, ini nomor saya gitu, saya kayak gitu. Saya akan kesalnya. Ya Allah, segitunya punya jamaah banyak kok sesatin kayak gitu. Orang mau milih siapa aja monggo, saya mah enggak itu. Mau milih siapa yang jadi presiden monggo, silahkan. Jangan sampai mengada-ngada yang sampai bukan ajarannya di gede-gedean itu, malu ntarnya. Iya kalau jadi. Calon aja belum jadi kok. Udah. Yang saya heran kok, ya Allah Imam Mahdi kok nyalon presiden. Waduh, aduh Imam Mahdi belusuan kurang ajar. Aneh. Aneh udah Indonesia itu udah orangnya kayak gitu ya nggak di nggak ditegur segala macam. Sembarangan itu kayak gitu. Dan anehnya itu anak buahnya begitu. Saya masam wa ta'atan lah, itu akibatnya ikut orang yang nggak punya dalil, yang ngomong atas hawa nafsunya sendiri. Itu biasa kelakuan orang sekte-sekte. Hati-hati sekte itu biasa. Ujung-ujungnya karena dinyatakan jadi seorang imam, banyak pengikutnya, yo kayak pesantren yang lagi ramai, akhirnya bisa mengeluarkan tafsir sendiri karena memang legalitasnya sebagai imam. Dinamakan mustahid mutlak menurut pandangan dia. Makanya di situ nganggapnya benar. Wah, saya udah tahu dari 20 tahun yang lalu lah. Tapi memang pemerintah tutup mata dari dulu. Ada misi nggak tahu itu gimana. Yo, susah kalau kita nggak ikut orang-orang yang biasa ngaji kitab yang kayak gini. Yakin ngeri udah hidup sekarang mau ngeri. Bahaya. Akidahnya itu hancur. Nah, sekarang udah berani menyatakan Imam Mahdi, terus bagaimana kalau begitu? Berarti dia nggak ngaji tentang bab Imam Mahdi. Jadi kolam di sini, ya anggap aja kalau orang gila. Nah, saya nganggapnya orang gila aja, orang gila. Jadi omongannya nggak usah dianggap, gitu gampang. Jadi kalau anak kecil, kalau orang yang tidur itu bisa diproses kecuali orangnya itu bisa bangun dan nyata sadar. Kalau anak kecil wa anisobi hatta yahtalima, anak kecil itu mulai kena dampak hukum itu setelah balik. Wa anil majnuni hatta yakila, dan dari orang gila itu lepas dari jeratan hukum sehingga orang itu akalnya jadi sportif, jadi akalnya jadi normal. Ahrojahu telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud wa Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Kalau ini hadisnya insya Allah banyak sekali yang sahih ini. Fal muradu, maka adapun yang dimaksud bil kolami dengan kata-kata kolam itu kolam mutaklifi, kolam taklif. Jadi anak kecil itu tidak punya beban. Oh wajib sholat, wajib wudu, wajib ono ini segala macam, belum kena hukum taklif. Kalau orang yang sudah dewasa, artinya sudah balik, itu kena hukum taklif. Misalkan orang itu kok nggak sholat, kalau dalam surat Yasin itu kan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Berarti saya yang inna nahnu nuhyil mauta, yang menghidupkan, yang mematikan segala macam, wa naktubu ma qaddamu, akan mencatat seluruh amalan yang kamu telah lalu itu, wa asarahum, berkas-berkasnya semua. Itu kan ditulis semua, nggak ada yang lepas sedikit pun, nggak ada. Makanya jalur yang paling bagus itu jalur tobat.
jalur tobat. Kalau kita mengandalkan amal untuk masuk surga, hanya amalnya kita, saya yakin jarang sekali Pak. Orang yang beramal kadang-kadang ingin dipuji. Orang yang kiai yang ceramah hebat-hebat, melihatnya dalamnya amplop. Itu sudah bermasalah Pak. Sudah bermasalah. Orang yang mendirikan yayasan, saya yakin nyari kekayaan banyak. Itu sudah bermasalah. Jadi amal-amal yang disoltir oleh Allah yang bagus itu kan yang muhlisina lahuddin. Lah yang muhlis itu yang bagaimana? Ya tentunya tidak sono, tidak kesini, tidak kesini. Mengharapkan ono ini itu sudah enggak. Semua lillahi ta'ala. Sekarang kita aja kadang-kadang berdoa, ya Allah pingin dunia. Ya kan? Itu aja masih bagus, tapi sudah ada nilainya kurang. Jadi orang yang wiridan, orang yang berdoa segala macam, yang berdoanya kepingin duniawi, ya tetap dapat dikasih oleh Allah, dapat. Cuman dapatnya sebagian. Tapi kalau mintanya akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Tapi orang kadang-kadang nggak puas, nah, gitu. Pingin minta aja. Makanya amal-amal kita itu banyak yang digerogoti oleh hawa nafsu, digerogoti oleh setan, macam-macam. Makanya banyak-banyaklah istighfar. Allah sudah menurunkan ayat yang namanya surat Al-Baqarah yang akhir itu. Walaupun belum salah ya sudah dimaafkan. Itu kan luar biasa. Umat Muhammad itu. Udah ada. Udah tahu kalau umat Muhammad itu kelakuannya begitu. Diberi akhir zaman supaya enggak kelamaan di alam barzahnya. Diberi badan yang kecil supaya nafkahnya enggak terlalu berat. Diberi umur yang pendek supaya hisabnya enggak terlalu banyak. Itu sudah luar biasa. Mintanya umur yang panjang, Allah matawil umurona wasana segala macam. Umur panjang ngupleh aja, nggak bisa ngapa-ngapa, repot terus. Umat Muhammad, Masya Allah. Permintaannya ada-ada aja. Ya boleh aja minta umur panjang. Duna qalamud dhamani, bukan kalam dhaman tanggungan, li'annahu min khitabil wad'i, karena sesungguhnya itu dari khitab wad'i, khitab at'i itu khitab yang diberikan kepada hambanya dari Allah untuk penuntutan yang namanya taklif, namanya khitab wad'i. Fayajibu dhamanul mutlafati wa diyatu alaihim. Jadi kalau memang anak-anak kecil itu berbuat atau orang gila juga berbuat segala macam kayak gitu, masih dikena beban yang namanya mutlafat, suruh ganti dari keluarganya itu. Diyatu alaihim, atas mereka, min malihim, dari harta-harta mereka, bila fil kisosi wal hati, berbeda dengan kisos dan had. Kalau sampai hukum mati atau dipotong tangannya enggak, tapi kalau merusak barang masih disuruh mengganti. Jadi anak kecil itu kalau pahala itu ditulis, kalau dosa enggak ditulis, kalau merusak barang-barang punya orang itu diganti. Itu intinya begitu di sini gitu ya. Jadi kalau memang kalau tapi di Indonesia kan kesebutnya anak kecil kan di bawah umur itu berapa? 17. Kalau di sini bukan itu ya. Yahtalima ya. Yahtalima itu antara 13 sampai 15 ya. 13-15. Kalau di ini mah 17 sekarang itu sudah dewasa loh kalau orang sekarang. Sekarang anak kecil yang umur 17 itu sudah termasuk dewasa. Karena udah ada yang berani membunuh kan, ada kan? Ada yang berani membunuh, berani mencuri, segala macam itu sudah dewasa. Anak kecil itu perilakunya nggak kayak gitu. Kalau nakal ya nakal, misalkan main lari-larian, nyepak, apa paling begitu kan. Itu mau udah berani membunuh, begal, bawa parang, tawuran kayak gitu, Masya Allah itu. Segitunya kalau tobat tetap masih di